kurang semangat. Pagi-pagi kita ikut senang menyaksikan pernikahan yang luar biasa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul karamin, para alim, para kiai, para sepuh, para asatidz dan asatidzah yang saya muliakan, yang saya hormati, keluarga besar Bapak Ustaz Abdul Hamzah dan juga keluarga besar Bapak Asyin dan Ibu Suparti, dan yang berbahagia Ananda Akmalul Yakin dan Ananda Ayu Yulianti yang telah melaksanakan akad nikah, melangsungkan peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang menjadi wasilah sempurnanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang akan menjadi momentum untuk membangun basis keluarga yang akan menjadi tempat untuk sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi yang cerah ini. Kita telah menyaksikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang nyata di hadapan kita. Satu peristiwa yang mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala karena ada peristiwa besar yang ini menjadi peristiwa yang sangat dibenci oleh iblis, yang sangat dibenci oleh syaitan, yang sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam. Karena peristiwa akad nikah yang kita saksikan pada pagi hari ini adalah peristiwa pertama adalah dalam rangka membangun dakwah. Tentunya ini tidak disukai. Dan kita sama-sama yakin, kita sama-sama tahu bahwa proses perjalanan sampai terjadinya akad nikah pada pagi hari ini itu prosesnya sangat sesuai dengan syariat Islam. Keduanya tidak pernah melakukan pacaran. Ini yang perlu disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah ternyata keduanya bisa berdampingan dengan serasi, dengan mesra, walaupun sebelumnya tidak pernah pacaran. Hari ini kelihatan aneh kalau ada pernikahan tidak diawali dengan pacaran. Tapi kita buktikan hari ini anak-anak kita, mereka menikah tanpa pacaran dan saling menerima dengan rela, dengan ikhlas, dengan ridho terhadap pasangannya masing-masing. Dan inilah sebetulnya yang dianjurkan oleh Islam, bagaimana rumah tangga ini akan mampu menjadi rumah tangga yang akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena syarat-syarat menuju sakinah, mawaddah, warahmah sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran syariat dalam proses perjalanan sampai berlangsungnya pernikahan pada pagi hari. Maka kita ikut berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Kita harus mampu membuktikan sebagai orang-orang yang beriman. Kita harus mampu membuktikan kepada orang-orang Islam bahwa prosesi pernikahan yang seperti inilah yang sebetulnya nanti akan menjadi fondasi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala yang akan dibangun pertama kali melalui rumah tangga. Dan dari rumah tangga yang dibangun seperti ini nanti diharapkan akan menjadi masyarakat yang mampu menerapkan syariat Islam. Bahkan kemudian menuju pada yang lebih besar, bagaimana qaryah bahkan bangsa negara yang kita cintai ini nanti akan mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah saat bagaimana akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini bukan hanya saja sekedar menghadiri ritual pernikahan semata, tapi kita mampu mengambil hikmah yang cukup besar, mampu mengambil hikmah dari perjalanan sampainya anak-anak kita pada gerbang pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling tidak akan menambah semangat kita, akan memberikan motivasi kepada kita bagaimana nantinya anak-anak kita ini insya Allah akan mampu mengemban amanah, akan mampu melewati ujian-ujian di dalam rumah tangganya, akan mampu saling menerima segala kekurangannya masing-masing dan saling memberikan apresiasi atas kelebihannya masing-masing. Karena landasan yang dibangun atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang lurus, niat yang tulus, niat yang ikhlas, tidak melihat hatinya, tapi alhamdulillah mendapatkan yang cantik. Tidak melihat hartanya, tapi yakinlah dengan pernikahan Allah akan limpahkan harta. Begitu juga istri tidak melihat gantengnya, tapi alhamdulillah ternyata suaminya ganteng. Tidak melihat kayanya, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam pernikahan ini Allah akan mengayapinya. Karena kelihatannya suaminya ini suami yang perkasa. Dilihat dari badannya sudah terlihat suami yang semangat. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar. Ada dua pesan sebagai pesan untuk bagaimana menjalani pernikahan ini agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya ini adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kunci sukses mengarungi bahtera rumah tangga yang Islam yang pertama harus memahami status fungsi masing-masing. Baik suami maupun istri paham terhadap status fungsinya masing-masing. Yang pertama bagi suami ada punya dua tanggung jawab yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tanggung jawab Hawa sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Apa yang harus dijalankan oleh pemimpin di dalam rumah tangga? Laki-laki sebagai Hawa, yang pertama dia harus menjadi pemimpin untuk melindungi istrinya. Dan mudah-mudahan nanti segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi pelindung bagi keluarganya, baik pelindung dari godaan-godaan setan yang akan menggelincirkan visi-misi rumah tangganya. Karena visi-misi rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah tadi adalah visi-misi dalam rangka menggapai mardhatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pasti ini tidak disukai oleh iblis dan bala tentaranya. Maka siaplah untuk menghadapi ujian-ujian yang pasti akan dialami di dalam rumah tangga yang baru saja dibangun. Maka suami sebagai pemimpin harus mampu melindungi. Bagaimana melindungi keluarganya dari tergelincirnya akidah, melencengnya keyakinan dari iman kepada Allah, dari akidah tauhid kepada akidah syirik. Ini menjadi tanggung jawab suami. Suami bertanggung jawab untuk mengawal bagaimana perjalanan ibadah di dalam rumah tangganya. Ketika istri sholatnya tidak disiplin, maka suami bertanggung jawab untuk mengingatkan agar istri sholatnya disiplin.
Jadikan rumah tangga yang dibangun, rumah yang diisi menjadi rumah yang memancarkan sinar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa rumah yang akan memancarkan sinar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya dengan tidak terlepas dari zikir kepada Allah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran." Terangilah rumah-rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Saya yakin akmalul yakin dan Ayu yang akan mampu menjadikan rumah tangganya sebagai tempat untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi benteng untuk melindungi rumah tangganya agar tidak tergelincir dari tujuan terbangunnya rumah. Itulah tanggung jawab suami sebagai pemimpin. Kemudian juga harus mampu melindungi bagaimana keluarga itu nyaman di dalam perlindungan suaminya. Maka harus akan muncul kasih sayang yang dibangun oleh suami terhadap istri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Penghulu bagaimana harus diutamakan akhlak di dalam rumah tangga. Panggilan-panggilan antara suami dan istri seyogianya dengan panggilan-panggilan seindah mungkin yang akan menjadikan pasangan merasa nyaman, merasa tenteram, bahkan berbunga-bunga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ketika istrinya dipanggil dengan ya Humairah, dia senyum-senyum begitu karena tersanjung. Maka panggilan istri dengan panggilan yang menyentuh, panggilan-panggilan yang menunjukkan bentuk kasih sayang kepada istri. Begitu juga istri terhadap suami. Kemudian dalam pergaulan, bagaimana sikap kita terhadap masing-masing pasangan, juga jangan sampai keluar dari adab akhlak tata krama yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab suami untuk mengajarkan istri dan kemudian nanti seluruh keluarga. Kewajiban yang berikutnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, maka dia punya kewajiban nafkah, memberikan kebutuhan keluarganya. Umumnya adalah pertama kebutuhan nafkah dari mulai pangan, sandang sampai papan. Suami bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat tinggal untuk keluarga kecilnya. Kalau belum bisa punya rumah maka boleh ngontrak. Dan saya sebaiknya setelah menikah ini harus mempersiapkan. Kalau sudah ada punya modal bikin rumah. Kalau belum punya modal untuk bikin rumah, kontrak nggak apa-apa. Karena rumah tangga yang ketika sudah terjadinya akdul nikah ada perpindahan perwalian. Ananda Akmalul Yakin, kemudian Ayu Yulianti, ketika melangsungkan akad nikah maka perwalian Ayu Yulianti bukan lagi pada orang tuanya, bukan lagi pada bapak aslinya, tapi perwaliannya jatuh kepada suaminya. Maka tanggung jawab penuh terhadap perjalanan rumah tangga ada pada suami. Walaupun karena biasanya rumah tangga yang masih baru, maka perlu bimbingan daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tetap mengawal, mengarahkan agar rumah tangganya bisa lolos dari ujian-ujian yang nanti akan mengganggu ketenangan di dalam rumah tangga yang masih baru. Sehingga tetap orang tua harus mengawal. Dan kewajiban nafkah ini harus dijalankan secara maksimal oleh suaminya. Bagaimana memenuhi kebutuhan tadi. Dan yang kedua, sebagai timbal balik dari kewajiban yang sudah dipenuhi oleh suaminya, sang istri harus taat kepada suami.
bentuk ketaatan istri kepada suami adalah ketika istri ada keperluan melakukan sesuatu maka minta izin kepada suami. Segala sesuatu yang dikerjakan ketika ini terkait dengan keluar rumah, misalkan yang jaraknya jauh, silaturahmi ke tempat saudara, bahkan kemudian kalau misalkan sudah bisa dengan orang tua, silaturahmi ke orang tua tetap harus izin suami. Karena itulah bentuk ketaatan yang ketika istri taat maka orang tua akan mendapatkan limpahan pahala dari anaknya yang taat terhadap suami. Bagaimana kisah sahabat Rasulullah SAW yang anaknya begitu solehah, taat terhadap suami, ternyata itu menjadi wasilah kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika status fungsi masing-masing ini bisa dijalankan dengan baik, maka hak kewajiban masing-masing ini bisa terpenuhi dengan baik, maka inilah kunci yang akan menghantarkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah tenang, mawaddah penuh dengan kasih sayang, mawaddah penuh dengan rasa cinta yang sangat mendalam, warahmah dan penuh dengan kasih sayang. Dan ingat, sakinah ini akan bisa didapatkan ketika masing-masing pasangan mampu melandaskan seluruh aktivitas di dalam rumah tangganya tidak terlepas dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena turunnya ketenangan di dalam rumah tangga kita diawali dengan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan ketenangan kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman. Untuk apa? Agar semakin bertambah ketenangannya, agar semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin hadirat dan pengantin baru yang berbahagia, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa besar ini untuk kita jadikan contoh teladan baik buat kita semua, sehingga nanti kita ketika mempunyai anak yang siap untuk menikah, maka ini menjadi contoh. Bagaimana pernikahan yang kita saksikan pada hari ini adalah pernikahan yang tidak ada pelanggaran sedikit pun menurut syariat agama Islam, dan ini menjadi kunci sukses yang akan menghantarkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia, menghantarkan rumah tangga yang akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita khususkan berdoa para ahli kubur yang telah mendahului kita semua, khususan adalah para keluarga besar dari mempelai perempuan yang nanti akan kita sebutkan. Al-hadin ya mukminin fi salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di Ilaruh. Dan Kasimin bin Fulan, Tarbin bin Kasimin, Sulaiman bin Fulan, Marsian bin Fulan, Aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa masayikhi masayikhina wa liman ista'ana hahuna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.